Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau senantiasa memberkati kami dan senantiasa menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23, beginilah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu, dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani setiap yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kami menyapa Anda dari studio Hunelada. Kami percaya bahwa Bapak Ibu diberkati, senantiasa Tuhan selalu menyertai. Kita bersyukur STT Anugerah Misi Nias Barat melalui Prodi Teologi setiap saat berbagi kebenaran firman Tuhan, nas-nas yang akan menjadi renungan di setiap hari Minggu. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Bapak Ibu diberkati melalui channel ini. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu menekan tombol subscribe, like, komen channel ini, sehingga setiap perkembangan update-update terbaru, Bapak Ibu yang menjadi yang pertama yang akan mendapatkan informasi. Bapak Ibu, ada satu hal yang kita coba bayangkan ketika dalam hidup ini kita berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Kita berjalan menjalani kehidupan ini, tetapi Tuhan tidak menyertai. Kira-kira apa yang terjadi? Anda coba bayangkan, mampukah kita melewati kehidupan ini tanpa Tuhan menyertai kita? Bapak Ibu, hal itu pernah ditawarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada satu hal yang menarik, adalah ketika Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan marah? Dia marah karena bangsa Israel adalah bangsa yang cepat sekali lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang telah membebaskan mereka, telah melepaskan mereka dari perbudakan. Sebelumnya ketika mereka berada di tanah Mesir,
Mereka berdoa dan memohon, Tuhan, Tuhan, lihatlah penderitaan kami. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa memimpin mereka, sehingga mereka dibawa lepas keluar dari tanah perbudakan. Allah membimbing mereka, memproses mereka, dan bahkan semakin menguatkan dan meneguhkan mereka bahwa Allah selalu menyertai mereka dengan tangannya yang perkasa, dengan caranya yang luar biasa. Tapi ketika suatu saat Tuhan memanggil Musa, dia pergi ke atas gunung dan di sana dia agak lama sedikit. Karena di sana Tuhan sedang mempersiapkan aturan-aturan, hukum-hukum yang kita kenal saat ini dengan hukum Taurat, yang Tuhan telah tuliskan dalam 2 loh batu, supaya bangsa Israel sebagai satu bangsa ada satu pegangan, agar mereka tahu, agar mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh kasih Tuhan, Ia memberikan mereka hukum, dan Ia sedang menuliskan itu, walaupun itu butuh proses yang mungkin agak lama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sepeninggal Musa, bangsa Israel mulai memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Bapak Ibu bisa baca nanti di pasal 32. Di situ kita lihat bagaimana mereka memaksa Harun untuk membuat anak lembu emas. Ada apa dengan anak lembu emas? Ternyata Bapak Ibu, selama beberapa ratus tahun bangsa Israel ada dan tinggal di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan di situ mereka melihat bagaimana bangsa Mesir dalam tradisi keagamaan mereka, mereka menyembah Tuhan mereka, yaitu buatan tangan mereka. Mereka membuat anak lembu emas. Dan hal itu masih mereka ingat, sehingga mereka langsung lupa betapa Tuhan dengan caranya yang luar biasa menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan. Hanya karena Musa lama di atas gunung Tuhan, gunung Horeb, di mana Tuhan sedang mempersiapkan aturan-aturan, hukum-hukum supaya bangsa Israel sebagai satu bangsa itu dapat tuntunan dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Harun, di pasal 32 mereka berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka bimbang, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Lalu mereka memaksa Harun membuatkan mereka anak lembu emas. Harun sebagai pemimpin tidak berdaya. Dengan terpaksa, dia mengikuti apa kehendak daripada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, hal itu dilihat oleh Tuhan. Bagaimana orang Israel setelah mereka membuat anak lembu emas, apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak-sorai, bernyanyi, bersukacita, dan itu bergemuruh. Tetapi ternyata mereka bersukacita bukan karena memuji Tuhan, tetapi mereka bersukacita karena mereka telah membuat anak lembu emas yang mereka anggap sebagai Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, mereka mengumpulkan semua perhiasan mereka, emas-emas yang mereka punya, dan mereka membuat anak lembu emas buatan tangan mereka, dan mereka menganggap itu Tuhan. Bapak Ibu, betapa kecewanya Tuhan. Dia marah kepada bangsa Israel. Dikatakan di pasal 32 ayat 10, sebab orang itu, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Luar biasa.
Tuhan marah dan dia murka. Tuhan mau membinasakan mereka. Dia berkata, aku akan membinasakan mereka. Kemarahan Tuhan, kekecewaan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa yang adalah pilihannya cepat sekali berubah, cepat sekali lupa. Mereka lupa betapa Tuhan telah bersama-sama dengan mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka membuat patung. Mereka membuat patung yang menyerupai. Mereka membuat anak lembu emas. Betapa sakitnya Tuhan ketika umat pilihannya, umat yang dia pilih menjadi bangsa pilihan, ternyata mereka tidak hidup sebagai bangsa pilihan. Mereka memilih untuk berkhianat. Mereka memilih untuk melupakan Tuhan. Mereka merasa Tuhan sudah melupakan mereka. Mereka merasa Musa sudah meninggalkan mereka. Dan mereka membuat patung lembu emas dengan harapan mereka dapat melihat Tuhan mereka. Dan bahkan mungkin karena Tuhan adalah buatan mereka, maka mereka mau Tuhan itu mereka dapat atur. Mereka dapat melakukan apapun sekehendak mereka. Sehingga yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia marah, dia murka, dan dia mau membinasakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Musa? Ketika Tuhan murka, di ayat 11 di pasal 32, dikatakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Inilah peranan pemimpin Bapak Ibu. Peranan pemimpin yang dekat akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia mau berada di depan bangsa Israel. Dia mau melunakkan hati Tuhan. Yang menariknya di sini kalau kita melihat Bapak Ibu di pasal 33 ayat 11, di situ kita lihat betapa hubungan Musa dengan Tuhan ini sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sehingga Musa berani, sekalipun Tuhan sedang marah, Tuhan sedang murka, tetapi dia berani melunakkan hati Tuhan. Di ayat 11 pasal 33 kita melihat, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini menarik. Bagaimana Tuhan dan Musa berbicara berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Tuhan sudah mengenal Musa dan Musa sudah mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga mereka mampu berdiskusi. Musa sebagai seorang pemimpin mengenal siapa Tuhan. Karena di dalam kepemimpinannya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun Tuhan marah, tetapi pada dasarnya adalah dia Allah yang penuh kasih. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa? Dia minta, memohon kepada Tuhan. Dia mau melunakkan hati Tuhan. Dia mau mengingatkan mereka kembali. Dia mau mengingatkan Tuhan kembali. Bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihannya. Musa berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir, dan dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Musa mengingatkan kembali, Tuhan, mengapa kamu begitu marah? Bangsa Israel ini adalah bangsa. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dengan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Itu di pasal 32 ayat 11. Bapak Ibu, hati Tuhan menjadi lunak. Tetapi apa yang dia katakan kepada Musa? Baiklah, silakan kamu pergi, silakan kamu tuntun bangsa ini.
Aku akan menyuruh malaikatku menyertaimu, menyertai mereka. Aku akan menyuruh malaikatku. Di sini ada yang berubah, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya Allah menyertai mereka senantiasa, sekarang dia berkata, aku akan mengutus malaikatku. Jadi bukan dia yang akan menyertai. Bapak Ibu, karena Musa adalah sahabat Tuhan, teman seperti teman, dia mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa masih ada kemarahan, masih ada kedongkolan di hati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia terus memohon kepada Tuhan. Dia terus meminta belas kasihan Tuhan. Apa itu? Supaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Agar Tuhan tetap menyertai mereka. Karena dia mengingatkan Tuhan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Ketika Musa turun, dia marah. Dia marah kepada bangsa Israel. Dia marah kepada Harun. Dan dia menghukum orang-orang yang tidak setia. Dan selanjutnya yang terjadi adalah Allah yang adalah penuh kasih. Allah yang penuh kasih. Dia sumber daripada kasih karunia. Sekalipun dia marah, tetapi ketika Musa memohon, ketika Musa melunakkan hatinya, dan ketika bangsa Israel bertobat, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia kembali menyertai mereka. Dia kembali menyertai Musa. Ternyata Bapak Ibu, sekalipun Tuhan marah, tapi kasih karunia-Nya lebih besar. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada kemarahannya. Karena sesungguhnya ia sangat mengasihi bangsa Israel. Karena sesungguhnya ia sangat mencintai bangsa Israel. Karena sesungguhnya dia telah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari ingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengasihi kita. Bahkan oleh karena kasih-Nya, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Allah yang penuh kasih, Dia mengutus anaknya itu sebagai wujud nyata kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau agar kita tidak menduakan Dia. Ambil keputusan. Ketika hari ini engkau mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku, kami percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Allah-Allah lain. Ambil keputusan Bapak Ibu. Tinggalkan Allah-Allah lain yang mungkin selama ini kamu telah terikat, yang mungkin selama ini kamu menaruh pengharapan. Itu adalah Allah-Allah palsu. Tinggalkan semua. Mungkin kamu masih menyimpan jimat-jimat. Kamu mungkin masih menyimpan hal-hal yang kamu percayai itu bisa menjagamu, menjaga dirimu, menjaga usahamu, dan segala macam. Tidak ada yang bisa menjaga kita. Tidak ada yang bisa membuat rezeki kita baik. Tidak ada yang bisa menjaga tubuh kita ini selain daripada Tuhan. Percuma kamu menyimpan jimat-jimat, percuma kamu menyimpan mantra-mantra, itu hanya akan menduakan hati Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau kalau kita menduakan Dia. Allah tidak mau kamu mendua. Dia mau kamu setia. Dia mau kamu mengambil keputusan.
aku dan seisi rumahku memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan yang adalah sumber kasih karunia, mari kita hanya berharap padanya. Tidak ada yang mampu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih baik selain daripada kasih Tuhan. Ia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju, akan putih seperti bulu domba. Betapa Tuhan itu sangat baik, saudaraku. Dia mengasihimu, Dia mengasihiku. Sekarang dan selama-lamanya kasih Tuhan itu tetap nyata. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penuh kasih. Biarlah kami tetap setia kepadamu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah.